Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian kelas 7. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh. Dalam kesempatan pagi hari ini kita akan kembali membahas pokok bahasan potensi sumber daya tambang. Jadi pagi hari ini pokok bahasan kita adalah potensi sumber daya tambang. Apa saja yang termasuk sumber daya tambang yang dimiliki oleh negara kita Indonesia, kita akan perhatikan di slide berikutnya. Anak sekalian, bahan tambang di Indonesia. Indonesia adalah beberapa dari negara dunia yang sangat kaya akan sumber daya alam bahan tambang. Bermacam-macam bahan tambang yang ada untuk memasok kebutuhan dalam negeri maupun kebutuhan luar negeri. Kegiatan pertambangan sudah menghasilkan sangat banyak devisa bagi negara. Jadi itu antara lain barang tambang sudah banyak sekali menghasilkan devisa bagi negara. Nah, barang tambang tersebut antara lain yang pertama minyak bumi dan gas. Minyak bumi dan gas. Minyak bumi dan gas adalah sumber daya yang menghasilkan energi yang paling utama pada waktu ini, sangat umum dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam kegiatan industri, transportasi, dan juga pada rumah tangga. Cadangan minyak mentah di negara Indonesia setiap hari terus berkurang bersamaan dengan pengeboran atau eksploitasi yang terus-menerus dilakukan. Beberapa ilmuwan memperkirakan kalau dalam periode waktu 14 tahun yang akan datang, cadangan minyak mentah ini akan habis. Ingat, 14 tahun lagi minyak di Indonesia itu akan habis, bahkan di dunia. Itu para pakar pengetahuan. Yang kedua, batu bara. Batu bara ini dipergunakan sebagai pembangkit listrik, memasak rumah tangga, juga industri. Cadangan batu bara di negara kita hanya sebanyak 0,5% dari cadangan batu bara dunia. Ya, ini harus diperhatikan. Kamu lihat, memperhatikan ini batu bara. Yang ketiga, boksit. Boksit merupakan sumber biji utama dalam produksi aluminium. Boksit sangat berguna dalam industri pengolahan logam, kimia, dan metallurgi. Cadangan boksit Indonesia mencapai 1.262.710 ton. Ini ya. Ini perhatikan, produksi boksit digunakan pada industri dalam negeri dan sebagian lagi diekspor ke luar negeri. Ya, ini memperhatikan daerahnya itu daerah boksit ya, di Provinsi Riau, di Bintan, Provinsi Kalimantan Barat, daerah Singkawang. Kita lihat pasir besi. Ya. Pasir besi digunakan untuk industri logam dan semen. Ya, itu perhatikan tuh daerah-daerahnya yang perhatikan. Yang berikutnya, emas. Emas biasa digunakan untuk membuat berbagai kerajinan perhiasan. Perhatikan tuh daerahnya. Di Jawa Barat ada Cikotok dan Pongkor. Di Papua ada Freeport, Timika. Di Kalimantan Barat ada Sambas, Provinsi Nanggala Salam. Di Molabo, di Sulut ada Bolaang Mangundo dan Minahasa. Ya, Kepri di Logos, dan di Bengkulu daerah Rejang Lebong. Kita pindah timah. Nah, ini timah. Ya, logam pelapis. Ya. Dan juga untuk membuat kerajinan dan banyak lagi yang lainnya.
Itu daerahnya, perhatikan. 5. Terlanjut tembaga. Ini untuk pembuatan peralatan listrik. Ya, industri konstruksi dan lain sebagainya. Ya. Tuh. Tembaga banyak juga dijumpai di PT Freeport Papua, ya. Terlanjut nikel. Bahan campuran logam yang banyak dimanfaatkan pada industri logam. Perhatikan tuh daerah-daerahnya, ya. Aspal. Nah, ini kita tahu aspal nih. Ini adalah minyak yang paling jelek, minyak bumi yang paling jelek, bahan mentah itu berupa aspal. Ini bahan utama untuk pembuatan jalan, ya. Daerahnya itu sama, ya. Di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara. Berikutnya mangan, ya. Untuk pada proses produksi baterai kering, keramik, gelas dan lain-lain. Daerahnya perhatikan tuh daerahnya, ya. Dari Jawa Barat, Kiripan di Provinsi Yogyakarta, Martapura di Kalimantan Selatan, ya. Berikutnya belerang. Kimia untuk asam sulfat, untuk pembuatan pupuk, penghalusan marmer, bahan kimia berat dan keperluan lain untuk meteorologi, ya. Perhatikan tuh daerahnya, ya, untuk belerang. Berikutnya marmer. Marmer tercipta dari proses peralihan batuan gamping atau batuan kapur pada suhu dan tekanan kerja pada batuan gamping oleh adanya energi endogen atau energi dari dalam bumi. Ya, batu marmer umumnya dimanfaatkan untuk kerajinan seni pahat seperti patung, bagian dari meja, dinding bangunan, lantai rumah atau bangunan dan lain sebagainya. Itu daerahnya. Ya. Dan sampai sini anak sekalian mengenai potensi barang tambang di Indonesia. Ya, kalau nanti ada yang belum jelas bisa kamu WA ke Bapak, tanyakan di mana tidak jelasnya. Sampai sini saja PJJ kita pada pagi hari ini untuk kelas 7, itu potensi sumber daya alam Indonesia. Sampai jumpa lagi di bahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.